seimbang. Yang pertama kita punya dimensi ibadah namanya ritual, dan kita punya dimensi rohani namanya spiritual, kemudian kita punya dimensi pikiran namanya intelektual, dan punya dimensi sosial bergaul dengan yang lain. Dengan belajar filsafat tadi kita belajar kita memenuhi keinginan intelektual kita. Dengan belajar sekarang irfan kita memenuhi hasrat kehausan spiritual kita. Dan dengan kita berkumpul seperti ini, tanpa kita rasakan berkumpul satu sama lain, saling kenal mengenal walaupun melalui Zoom, itu adalah memenuhi dimensi sosial kita. Tinggal satu dimensi ritual adalah menjadi urusan pribadi masing-masing, karena sholat misalnya itu adalah kewajiban pribadi kita. Masing-masing melakukannya di tempat-tempatnya, itu namanya ritual. Nah, manusia kalau memiliki semuanya, dia hidupnya akan menjadi sempurna atau menuju kepada kesempurnaan. Pada malam hari ini kita akan membahas Irfan, buku daripada Imam Khomeini tentang rahasia salat ahli ma'rifat. Mari kita masuk ke screen untuk melihat halaman yang terakhir kita baca. Terakhir tanggal 14 Juni, berarti minggu lalu ya, hari Sabtu lalu. Hari Sabtu lalu kita sampai di sini ya. Itu tentang air. Dua ayat ini tentang air. Kesimpulannya bahwa Allah menciptakan air itu untuk mensucikan, dan Allah juga menggunakan kata-kata bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air, seperti di surat Anbiya ini. Ya, waja'alna min kulli syai'in waja'alna minal ma'i kulla syai'. Segala sesuatu kami jadikan hidup dari air. Jadi intinya dari air. Nah, air itu jemaah sekalian di dalam Al-Quran selalu disebutkan minas sama, dari langit. Jadi ibaratnya kira-kira gini nih. Yang namanya hidup itu dari Allah. Hidup itu Allah, karena Allah lah yang hidup, Al-Hayyu. Dia adalah Al-Hayyu. Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu. Al-Hayyu. Ya, jadi Allah itu adalah yang hidup. Apa dia, Be? Dia memberikan kehidupan kepada yang akan hidup. Nah, supaya Allah memberikan kehidupan kepada yang akan hidup, ya, maka syaratnya harus dipenuhi. Syarat alamiahnya, yaitu yang diciptakan Allah juga. Syarat alamiah ini Tuhan juga yang ciptakan. Apa syarat alamiahnya? Yaitu segala sesuatu itu memiliki syarat untuk tumbuh. Ya, maka kemudian syarat untuk tumbuh itu adalah ada air. Ya, jadi air. Contohnya tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh kalau tidak ada airnya. Hewan-hewan tidak bisa hidup kalau tidak ada airnya. Jadi harus ada air. Jadi air ini adalah sebab material, sebab alamiah yang Allah berikan kepada kehidupan agar terjadi kehidupan. Kalau syarat ini tidak ada, ya tidak bisa hidup. Ya, seperti contohnya misalnya, Allah yang memberikan kepada kita anak, keturunan, tapi kan harus ada syaratnya. Syaratnya harus punya pasangan, punya suami atau punya istri. Nah, seperti itulah. Ya nanti anak itu dari Allah, tetapi Allah memberikan kepada kita apabila syaratnya terpenuhi. Nah, hal yang sama terjadi pada hidup. Hidup itu Allah berikan kalau syaratnya terpenuhi, yaitu ada unsur penting dalam kehidupan yang namanya air. Kalau tidak ada air, ya tidak bisa. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana tinjauan Imam Khomeini tentang air kaitannya dengan rohani kita. Sebagaimana dia menghidupkan ini, sebagaimana dia Allah menghidupkan segala kenikmatan dunia dengan air, maka begitu pula dia Allah menghidupkan semua kalbu manusia untuk melakukan ketaatan dengan rahmat dan anugerahnya. Jadi dengan fadl, anugerah ini fadlullah dan rahmatullah. Ya. Rahmat dan karunia-Nya. Jadi hidup kita, kalbu kita maksudnya manusia, kalbu kita akan menjadi hidup apabila mendapat guyuran rahmat dan anugerah. Sebagaimana kita secara biologis, secara tubuh bisa hidup apabila mendapatkan guyuran air hujan. Begitulah juga. Tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada rahmat dan karunia, ya berarti tidak ada juga kehidupan kalbu. Jadi kehidupan kalbu manusia tergantung pada rahmat dan karunia-Nya. Dengan demikian,
kalbu itu sangat butuh kepada rahmat dan karunia, sebagaimana tubuh kita, biologis kita sangat butuh kepada air. Tanpa air kita tidak bisa hidup. Di hidup kita yang sehari, kalau kita tidak minum sehari, kita akan mengalami namanya dehidrasi. Lama-kelamaan kita akan mati. Nah, jadi begitulah juga dengan kalbu manusia. Kalbu manusia butuh rahmat dan karunia-Nya. Kalau itu tidak diberikan, maka jiwa manusia juga akan mati. Kalbunya akan kering. Nah, jadi dengan demikian harus disuplai, disiapkan rahmat dan anugerah ini. Makanya kan di dalam doa-doa kita banyak sekali doa yang minta rahmat ya. Di dalam kata Al-Quran itu banyak kata rahmat. Contohnya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu dikatakan kata-kata hayyi itu muncul setelah ada rahmat ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Jadi rasyada itu ataukah hidup itu menjadi kalau ada rahmat. Jadi coba kita lihat di sini ayatnya ya. Ini surat Al-Kahfi, tinggal cari ayatnya persisnya ya. Rasyada. Nah, kita bisa lihat ini di dalam ya, surat Al-Kahfi. Surat ini ya. Jadi di ayat yang ke-10 ya, ini doanya doanya Ashabul Kahfi ketika masuk ke dalam gua ya. Coba kita lihat. Jadi surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 10. Allah berfirman iz awa ya. Iz awa al-fityatu. Ketika pemuda, fityah itu pemuda-pemuda ya. Ketika pemuda-pemuda itu awal masuk berlindung ila al-kahfi ke dalam gua. Waqalu, maka mereka berkata. Jadi begitu masuk ke dalam gua, mereka berkata, berdoa. Jadi doanya adalah Rabbana atina, wahai Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, mil ladunka dari sisimu. Jadi penggunaan kata ladunka di sini sisimu menunjukkan rahmat itu dari sisi Allah. Jadi atina mil ladunka rahmatan. Ya. Karuniakanlah kami dari sisimu rahmat. Ya. Wahai lana min amrina rasyada. Ya. Wahai dan siapkanlah, sediakanlah, berikanlah kepada kami lana min amrina, yang terkait dengan urusan kami rasyada, yaitu jalan lurus ataukah akal sehat. Nah, jadi intinya di sini adalah rahmat. Jadi yang kita minta itu adalah rahmat, karena ini yang sangat penting. Jadi saya dikatakan bahwa urusan yang lurus, yang benar, yang masuk akal apabila didahului dengan rahmat, ya seperti ini. Jadi rahmat ini baru kemudian mengundang amr menjadi rasyad. Pokoknya dalam Al-Quran ada beberapa ayat ya, di mana kita minta rahmat ya. Ada juga Rabbana atina min ladunka, sudah nanti Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Itu adalah surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Ya, ayatnya 8. Nah, di sini ada kata-kata ini juga ya. Ini rahmat. Surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 8. Allah berfirman, Rabbana wa Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Janganlah engkau membiarkan kalbu kami sesat. Ya. Ba'da, setelah iz hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Hadaita, engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahablana, dan karuniakanlah kepada kami min ladunka. Ini muncul lagi min ladunka, dari sisimu. Min ladunka, dari sisimu rahmatan. Ya, jadi min ladunka rahmatan, dari sisimu rahmat. Ya. Jadi selalu kan namanya rahmat itu dari sisi Allah, dan kita minta agar itu diberikan kepada kita. Ya. Jadi surat Al-Kahfi juga ini coba kita lihat di ayat 65 ya. Ya. Surat
Maaf, ini surat Al-Imran, surat Al-Kahfi ya, surat 18 tadi ya. 65. Nih, coba kita lihat. Fawajada, maka Nabi Musa dan pembantunya berjumpa, mendapati abdan, seorang hamba, yaitu maksudnya Nabi Khidir, min ibadina, di antara hamba-hamba kami, atainahu, yang telah kami berikan kepadanya, rahmatan min indina. Ya, jadi rahmat dari sisi kami. Jadi sama tadi, namanya rahmat dari sisi Allah nih. Atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya, min ladunna, dari sisi kami, ilman, ilmu. Ya. Jadi ada rahmat, ada ilmu, tapi sama-sama min indina, min ladunna. Jadi intinya adalah begitu pentingnya rahmat, dan ini yang disampaikan oleh Imam Khomeini dalam buku ini. Ya. Jadi kita perlu seperti ini. Ya. Kemudian renungilah kebeningan. Setelah kalbu kita merasakan rahmat tadi ini, maka kemudian renungilah kebeningan, kelembutan, kesucian, keberkahan, dan halusnya atau kehalusannya saat bercampur dengan segala sesuatu. Ya. Jadi kita akan merasakan kebeningan. Kenapa kita merasa nyaman minum kalau kita haus? Karena air itu bening. Ya. Beda, kita juga bisa minum air kopi, air teh, tetapi beda dengan air putih kalau kita haus. Kalau kita haus itu air putih yang paling cocok, air air bening. Ya. Karena di sana ada kebeningan, artinya bening itu belum bercampur dengan yang lain. Air itu juga sekaligus lembut, ya, sekaligus suci dan mensucikan, sekaligus berkah karena menghilangkan tadi haus, dan seterusnya. Ya. Gunakanlah ia untuk menyucikan. Jadi gunakanlah ia, yaitu rahmat dan anugerah yang ada dalam kalbu atau air di dalam kehidupan duniawi, untuk menyucikan segenap anggota badanmu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi air itu teramat sangat penting. Ya. Air dalam pengertian tubuh dan rahmat dalam pengertian jiwa, atau kan nanti menjadi cahaya. Jadi hati juga itu bisa mati, seperti mana juga tanah bisa mati. Jadi tanah itu tadinya mati, terus kemudian hidup setelah ada air. Mimba di mautihakan, begitu biasanya. Fahiyahu, maka kami menghidupkannya, ba'da mautiha, setelah kematiannya. Jadi setelah tanah tadinya mati, itu hidup dengan air. Ya. Jadi anzala minas samai ma, wa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, fa ahya, dan seterusnya. Jadi kehidupan itu terjadi setelah matinya itu tumbuh-tumbuhan atau tanah. Ya. Nah, coba kita tulis di sini. Ada mautiha, ya. Kita temukan di sini nih. Contohnya kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ini ada dua. Yang pertama 164, ya. Coba kita lihat, ya. Surat Al-Baqarah 164. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya Allah SWT, sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilaf, pergantian, al-laili wan nahar, malam dan siang, tadi istilahnya pamahauna, wal fulki, dan bahtera, allati, yang tajri, berlayar, berjalan, fil bahri, di lautan, bima yanfa'unas, membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, wa ma anzalallah, dan apa yang Allah turunkan, minas sama, ya, dari langit. Apa itu? Mimma'in. Jadi ada kata-kata anzalallahu minas sama'i mimma'in. Allah menurunkan dari langit itu dari air. Nah, jadi artinya bukan air itu terutama, tapi unsur yang ada dalam air. Unsur yang ada dalam air. Fahya, lalu kemudian dia menghidupkan bihi, dengan air itu, al-arda, bumi, ba'da mautia, setelah matinya.
Jadi tadinya mati dihidupkan dengan air. Nah, bisakah jiwa kita mati dan hidup? Bisa juga dengan karunia tadinya. Ada juga di dalam surat Al-An'am ini, kita lihat ya ayatnya 122. Sini. Allah firman, awaman kana maitan, ini maitan mati. Atau apakah orang kana maitan, kita artikan orang yang hatinya, kalbunya sudah mati. Fa'ahyainahu, lalu kami menghidupkannya. Ya. Jadi jiwa yang mati bisa kami hidupkan. Waja'alna lahu, dan kami jadikan pada jiwa itu nura. Jadi nur artinya hati kita, jiwa kita bisa bercahaya kembali kalau dia hidup. Ada secara potensi di sana, seperti kalau kita lihat apa namanya tuh korek ya, korek api. Kalau belum dikorek, korek itu kan berarti dikorekkan, belum dikorek, belum disentuh, belum digesek, itu kan kita lihat tidak ada apinya. Tetapi secara potensi ada api di sana. Nah begitu. Buktinya mana? Begitu digesek antara kepala korek dengan dindingnya itu kotak korek, maka kemudian keluarlah api. Nah gitu. Berarti apinya itu dari mana? Ya dari dalam kepala korek yang kelihatannya cuma berbentuk benda-benda hitam itu atau abu-abu. Nah, ternyata di situ ada potensi api. Nah, begitulah juga dengan cahaya. Jiwa kita itu kalau dia mati sebetulnya tidak hilang sama sekali. Dia ada potensinya di sana, yaitu potensi cahaya yang ada di dalam jiwa atau fitrah. Nah, begitu kemudian hati kita yang tadinya mati, maitan, lalu kemudian seperti tadi bisa dihidupkan kembali dengan rahmat dan karunia-Nya, maka lahirlah cahaya, nuran. Yang dengan cahaya ini yamshi bihi finnas. Dengan cahaya ini kita manusia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan baik, dengan menciptakan kedamaian, kaman mataluhu, sebagaimana perumpamaannya dalam kegelapan dan seterusnya. Jadi ini intinya adalah jiwa yang mati bisa hidup lagi. Nah, sama juga dengan tadi tubuh yang mati bisa hidup karena ada air. Ya, jadi airlah yang penting di sana. Jadi lakukanlah semua adabnya, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Karena dalam setiap adab itu terdapat banyak sekali manfaat. Adab-adab sholat, adab-adab ibadah. Dalam setiap adab itu terdapat banyak sekali manfaat, kata Imam Khomeini. Ya. Jika kamu lakukan semua itu dengan khidmat, maka segera akan terpancar mata air manfaat yang banyak dari sisinya. Jadi intinya harus kita amalkan ya, kaitan dengan ini. Jadi jika kamu melakukan semua itu dengan khidmat, ya, maka segera akan terpancar mata air manfaat yang banyak ya dari sisinya, dari sisinya. Jadi jika engkau melakukan semua itu dengan khidmat, maka segera akan terpancarlah mata air manfaat yang banyak dari sisinya. Artinya manfaat kita dapatkan setelah kita lakukan, ini setelah diamalkan, jadi harus diamalkan. Jadi kalau masalah-masalah spiritual itu harus diamalkan. Ketika diamalkan namanya ritual. Nah, setelah itu baru kita dapatkan manfaat di sini, mata air manfaat ya. Jadi harus dilakukan baru mendapatkan. Biasa kita ambil contoh di karya Imam Khomeini yang lain juga disampaikan bahwa kita secara ilmu itu sudah tahu kalau mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mayat itu tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengangkat tangannya, apalagi berjalan. Ya. Tetapi kata Imam Khomeini, kita kalau disuruh pergi bersama dengan mayat atau di ruang mayat, rata-rata kita takut. Nah, padahal secara ilmu kita sudah khatam bahwa kalau mayat atau orang meninggal tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi kenapa kok kita takut? Nah, itu dia. Nah, penyebabnya adalah karena kita belum latihan. Latihan itu lakukan. Nah, begitu kita latihan, dimulai dengan ada pembimbingnya dulu, ada trainernya, atau ada dokternya kalau di rumah sakit, yang menemani kita pergi ke ruang mayat, mengambil mayat. Kan misalnya kalau mayat di rumah sakit itu kan banyak, yang keluarganya belum datang, disimpan di dalam tempat yang sejuk, yang dingin, biar tidak rusak. Maka kemudian ada tuh kotak-kotak penyimpanan mayat di ruangan mayat.
Nah, dokter menemani kita pergi ke sana. Dan tidak ada apa-apa, kita ambil mayatnya, dimasukkan ke dalam laboratorium lab, lalu kemudian kita melakukan misalnya pengecekan-pengecekan, melakukan eksperimen-eksperimen. Nah, karena sudah terbiasa memegang mayat yang sudah mati, nah akhirnya kita lama-kelamaan terbiasa. Nah, terbiasa menjadilah menjadilah manfaat namanya. Menjadilah manfaat pada diri kita. Jadi, apa yang kita sudah ketahui harus dilakukan. Kalau sudah dilakukan dengan khidmat, dengan saksama, maka segera akan terpancar mata air manfaat yang banyak dari sisinya. Jadi kita tidak dapatkan manfaat kalau tidak dilakukan dulu. Apa saja. Ya, jadi kita harus lakukan baru merasakannya. Jadi kesimpulannya dalam sesuatu itu ada yang hanya bisa diketahui tapi tidak bisa dirasakan. Nah, untuk merasakannya harus dilakukan. Contohnya misalnya, kalau kita baca resep kue, resep makanan. Resep makanan itu kan kita bisa baca. Nah, sampai tuntas, sampai nanti selesai menjadi kue misalnya. Tapi kan itu cuma buku resep saja. Kita baca dari atas, dari awal. Oh, yang namanya kue ini definisinya seperti ini, bahannya ini, sekian gram, tambah terigu, tambah telur, dan sebagainya. Kue lengkap. Tambah sedikit gula, tambah sedikit garam, nah kira-kira itulah. Baru diaduk rata. Setelah itu selanjutnya disebutkan. Nah, setelah kita selesai, nah, selesailah pembuatan kue. Tapi itu di pengetahuan, itu ilmu namanya. Kue asli, kue wujud aslinya belum ada. Itu baru di kepala, itu baru pelajaran. Ya, seperti itu. Jadi itu namanya ajaran. Nah, Al-Quran juga kayak gitu. Maka harus diamalkan. Nah, untuk mendapatkan kue yang bermanfaat tadi, mata air manfaat, ya kita harus membuat kue beneran sesuai dengan panduan buku resep tadi. Nah, setelah kita bikin kue beneran, nah baru mendapatkan manfaatnya. Begitu keluar dari oven, kita bisa menikmati kue yang dimaksud dengan segar. Nah, gitu. Nah, ilmu kita seperti itu, harus ada pengamalan. Kalau tidak ada pengamalan, ya nggak bisa. Lalu bergaulah dengan makhluk Allah sebagaimana percampuran air dengan segala sesuatu. Jadi, bergaulah dengan makhluk Allah sebagaimana percampuran air dengan segala sesuatu. Artinya bahwa air tidak menjadi kehidupan kalau berdiri sendiri. Air menjadi kehidupan apabila bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya. Bercampur dengan segala sesuatu. Kalau dicampur dengan manusia, dia akan tumbuh menjadi manusia. Bercampur dengan hewan, tumbuh menjadi hewan. Bercampur dengan tumbuh menjadi tumbuhan, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya air itu ada di mana-mana, segala sesuatu. Ya. Jadi yang muncul nanti tuh buah apel, buah mangga, buah ceri, jagung, dan sebagainya. Padahal sebetulnya itu adalah air. Nah, air seperti itu juga. Orang yang mengalir seperti air, dia humble. Dia tidak perlu menonjolkan dirinya. Padahal dialah yang menyebabkan mangga jadi mangga. Tadi kalau mangga tidak dikasih air, tidak bisa muncul jadi buah mangga. Ceri kalau tidak dikasih air, tidak bisa keluar buah ceri. Nah, jadi artinya apa? Kontributor besar di sana adalah air. Tapi air tidak perlu dikenal. Yang kita kenal ceri, apel, kan begitu, leci. Nah, begitulah juga. Makanya orang-orang yang hidupnya mengalir seperti air, dia tidak butuh pengakuan. Seperti mana kalau air jadi apel, air tidak perlu mengatakan saya air. Cukup orang mengenalnya ini apel. Tapi begitu dia makan apel, dia rasakan manfaatnya. Jadi jadilah seperti air. Air itu bisa masuk di mana-mana. Air itu tidak pernah rasis. Air di mana saja air masuk. Dia masuk ke dalam orang yang berkulit gelap, berkulit kuning, berkulit coklat, berkulit putih, berkulit merah, semuanya masuk. Ya, itu air dia bisa masuk. Ya, dia minum, masuk tenggorokannya semuanya masuk. Ya. Dia bisa masuk ke dalam tumbuhan, tumbuhan apapun juga. Dia masuk padi, mangga, dia bisa masuk di sana. Ya. Yani ia melakukan semua hak dan kewajibannya kepada segala sesuatu tanpa ia sendiri mengubah hakikat dirinya. Ya. Dan lebur di dalam selainnya, dia lebur di dalam selainnya. Jadilah seperti air, ya, melakukan semua hak dan kewajibannya kepada segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu apa namanya butuh kepada air. Ingat, segala sesuatu butuh kepada air. Nah,
Artinya bahwa pada air itu ada haknya. Jadi pada air itu segala sesuatu punya haknya. Dan itu artinya kewajiban bagi air. Maka air berkewajiban memberikan dirinya kepada segala sesuatu. Karena air itu adalah perpanjangan tangan daripada al-hayyunya tadi Allah. Ya. Jadi dengan demikian, seperti air kita harus melakukan semua hak dan kewajiban kita kepada segala sesuatu tanpa ia sendiri, air itu sendiri, mengubah hakikat dia tetap air. Dan lebur di dalam selainnya. Begitulah pelajaran dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, orang mukmin yang tulus ikhlas dalam keimanannya laksana air. Jadi orang mukmin, ya, orang mukmin ya, yang tulus ikhlas dalam keimanannya laksana air, ya ini. Jadi kalau kita orang mukmin yang baik ada air, tidak perlu mengaku-ngaku itu gara-gara saya tuh si pohon mangga bisa hidup, tidak perlu. Ya, bahkan kalau kita makan mangga, mangga itu kan kalau sudah manis, sudah matang itu kan berair ya. Air yang keluar tidak seperti air, tapi air yang manis, warna kuning seperti kuningnya mangga yang matang kayak begitu. Tetapi dia tetap ada air di situ, mana buktinya? Buktinya begitu air mangga kita peras, jadilah jus mangga, lalu kemudian kita keringkan, kita panasi, maka dia akan menguap, berkurang sedikit demi sedikit. Nah, mana tadi yang menyebabkan berkurang itu? Yaitu airnya. Dia kembali kepada aslinya, asalnya. Air, kembali kepada air. Dia kembali, begitu turun, dia sudah jadi embun, air. Jadi jikalau kejernihan niatmu untuk Allah, dalam seluruh ketaatanmu seumpama kejernihan air saat saat Allah menurunkannya dari langit. Dan Allah sebut sebagai tahur, sangat suci. Seperti tadi di ayat ini, ya, surat Al-Furqan, turunkan dari langit air yang sangat suci dan mensucikan. Kita sudah bahas dulu ini di surat Al-Furqan 48. Ya. 48. Ini dia. Wahuwaladzi, dan dialah Allah yang arsala mengutus ar-riyah, angin, busyra sebagai kabar gembira, baina yadai, membawa kabar gembira yang ada di dalam angin itu, yaitu di dalam awan. Apa itu? Rahmati, rahmatnya. Wa anzalna, dan kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an. Untuk apa? Tahura, untuk bersuci. Ya. Jadi ma'an tahura. Kami berikan, turunkan dari langit air yang tahur, suci. Ya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, jika mana tadi yang di sini nih, ya, orang mukmin yang tulus ikhlas dalam keimanannya laksana air. Ya, jadi kata-kata orang mengalirlah seperti air. Air itu jemaah sekalian selalu mencari tempat yang rendah. Apa artinya? Yang memiliki sifat air seperti orang beriman itu selalu merendah, nggak perlu menonjol-nonjolkan dirinya. Ya, namanya air. Orang tetap butuh kepada dia walaupun tidak menepuk dadanya bahwa saya ini adalah air. Kalau bukan karena saya, kalian tidak bisa hidup, nggak perlu. Air itu justru humble, satu, walaupun dia sangat dibutuhkan, selalu mencari jalan ke tempat yang rendah. Ya, selalu ingin duduk di tempat yang rendah. Orang mukmin yang tulus ikhlas dalam keimanan selaksana air, kata hadis yang dikutip oleh Imam Khomeini di sini. Maka jadikanlah kejernihan niatmu untuk Allah dalam seluruh ketaatanmu seumpama kejernihan air. Nah, itu juga. Jadi pertama, sifat kita harus seperti air, artinya memberikan kehidupan kepada banyak orang, tetapi air sendiri merendah. Kata merendah itu selalu berada di tempat yang rendah, tidak ingin paling di atas. Kan banyak orang selalu pengen paling di atas. Nah, air itu justru pengen paling di bawah. Tetapi paling di bawah bukan berarti tidak bermanfaat, justru paling banyak manfaatnya. Seperti itu. Nah, itulah air. Ya. Itu yang kedua. Jiwa kita juga begitu. Jadi kalau jiwa itu bening seperti air. Ya. Bening seperti air. Jadi jadikanlah itu seperti jernih air. Ya. Jadi jadikanlah kejernihan niatmu, kalbumu untuk Allah dalam seluruh ketaatanmu seumpama kejernihan air saat dia Allah turunkan dari langit, sebelum bercampur yang lain,
dan dia sebut sebagai tahur, sangat suci. Makanya sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Jadi sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Di saat engkau sucikan anggota-anggota tubuhmu dengan air. Jadi maksudnya pada saat kita bersuci dengan air, dengan misalnya berwudu, maka yang kita bayangkan itu adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan niat. Jadi pada saat kita berwudu, wudu itu kan cuma 4 yang wajib diwudui. Yang pertama adalah muka, terus kemudian yang kedua adalah tangan, yang ketiga adalah kepala, yang keempat adalah kaki. Cuma 4 yang wajib diwudui. Nah semuanya tuh punya simbol-simbol. Kenapa di wajah, kenapa di tangan, kenapa di kepala, kenapa di kaki. Karena secara umum manusia itu, ya pertamalah yang bisa mengenal wajah. Artinya manusia itulah yang bisa saling kenal mengenal. Walaupun berbeda-beda kampung halaman dan ras, bisa melalui wajah. Ya, melalui wajah. Jadi wajah itu adalah menjadi penanda. Makanya di dalam dunia modern sekarang, ya semuanya diukur dengan wajah. Kita bikin paspor harus ada foto wajah. Kita bikin visa harus ada foto wajah. Bikin buku nikah harus ada foto wajah. Bikin SIM bikin surat izin mengemudi, license, nah juga harus ada foto wajah. Kita apa saja, kita mau membuka rekening baru harus ada foto wajah. Semuanya foto wajah. Kita sekolah di rapor ada foto wajah. Tamat nanti dapat ijazah harus ada foto wajah. Seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Jadi wajah, kenapa? Karena wajah itu menunjukkan keberadaan kita, eksistensi kita. Ya. Yang kedua setelah itu tangan. Karena tanganlah yang berbuat, bekerja. Supaya perbuatan kita itu mendatangkan keberkahan dan tangan kita tidak kita salah gunakan untuk hal-hal yang membahayakan kehidupan diri dan orang lain. Ya, tanganlah yang menyebabkan orang main judi. Tanganlah yang menyebabkan orang bahkan melukai orang lain. Tanganlah yang menyebabkan, kemarin kita dengar di Sumatera Barat, ada laki-laki memutilasi seorang perempuan. Itu tangan yang melakukan itu. Ya. Begitu seterusnya sampai kepala, pikiran. Sampai kaki adalah aktivitas mobilitas. Ya. Maka dikatakan sucikanlah kalbumu dengan ketakwaan dan keyakinan. Jadi sucikan kalbumu dengan ketakwaan. Jadi untuk menyucikan kalbu dengan ketakwaan, yaitu dengan air ketakwaan maksudnya. Sucikanlah kalbumu dengan air ketakwaan dan keyakinan di saat engkau sucikan anggota-anggota tubuhmu dengan yang lain, dengan air maksudnya. Jadi pada saat kita bersuci, kita bayangkan ini ketakwaan atau hati kita, ya, kalbu kita intinya. Jadi kelihatannya tubuh, tapi yang disasar adalah di sini, ya. Yang kita lihat sini adalah tubuh, ini tubuh. Ya. Tapi sebetulnya disasar yang dituju apa? Kalbu. Ya. Jadi tubuh ini ketika kita mensucikan anggota-anggota tubuh, ya kalbu kita. Kalau kalbu kita itu ibarat tubuh juga, ada matanya juga, ada mukanya juga, seperti itu. Dan pada saat kita sholat itulah ada doa iftitah yang dibaca ini wajhtu wajhi. Nah, wajah itu maksudnya di situ adalah wajah hati. Ini wajhtu wajhi kalbu di situ. Nah, jadi intinya adalah bahwa harus kita menggunakan air itu untuk mensucikan tubuh luar kita dan menjadi simbol pensucian kalbu kita. Hadis di atas mengandung pelbagai makna. Jadi hadis ini dari orang mukmin yang tulus ikhlas dalam keimanannya laksana air. Nah, hadis tersebut mengandung berbagai makna yang lembut dan pelik. Lembut itu membuat kelembutan, pelik artinya bisa diterangkan berjam-jam. Isyarat dan hakikat yang menghidupkan kalbu ahli ma'rifat dan menyegarkan kehidupan semua roh yang bening. Jadi mengandung pelbagai makna yang lembut dan pelik. Jadi mengandung isyarat dan hakikat. Isyaratnya itu tadi ketika kita membasuh bagian-bagian tubuh itu isyarat.
Sedangkan ketika menyasar kalbu ataukah sampai kepada kalbu namanya hakikat. Jadi dua hal, syarat dan hakikat. Jadi isyarat dan hakikat ya. Ya, isyarat dan hakikat. Isyarat dan hakikat. Isyarat dan hakikat yang menghidupkan kalbu ahli ma'rifat dan menyegarkan kehidupan semua roh yang bening. Dan menyegarkan kehidupan semua roh yang bening. Dalam hadis itu, air diumpamakan bahkan ditakwilkan sebagai rahmat Allah. Dalam hadis yang di atas tadi ini, air diumpamakan bahkan ditakwilkan sebagai rahmat Allah. Jadi air disebut sebagai rahmat Allah ini. Jadi kata-kata air di sini, tadi air, sebagai rahmat Allah. Jadi air di sini disamakan dengan rahmat Allah. Di antara arti yang menarik dari perumpamaan dan penampilan itu adalah bahwa air merupakan salah satu perwujudan besar dari rahmat Allah yang Dia turunkan ke alam benda dan Dia jadikan penyebab kehidupan berbagai rupa maujud. Bukan berbagai rupa wujud, tapi maujud ini tersambung dengan pembahasan kita tadi sore. Kata-kata maujud juga dipakai di sini ya. Saya juga menggunakan kata-kata maujud ini ya, bukan wujud. Nah, jadi kita sudah ulangi lagi di antara arti yang menarik dari perumpamaan dan penakwilan ini tadi, hadis ini, laksana air, ya, dari rahmat Allah yang Dia turunkan ke alam bendawi dan Dia jadikan penyakit. Jadi air itu adalah bagaikan rahmat. Jadi air itu adalah rahmat. Ini air di sini. Ya, ini sama dengan rahmat Allah di sini. Ya, sama tadi di sini. Air rahmat Allah. Ya. Yang Allah turunkan ke alam bendawi. Jadi benda tadinya mati kalau bukan karena air. Dan air adalah rahmat Allah. Ya. Dan Dia jadikan penyebab kehidupan berbagai rupa maujud. Nah, makanya melalui pembahasan ini, Imam Khomeini mengajak kita untuk selalu membuat jiwa kita itu tersiram dengan air rahmat Allah. Dan apa efeknya, apa dampaknya kalau jiwa kita tersiram, terguyur dengan air rahmat Allah, yaitu jiwa menjadi lemah lembut. Dari mana ayatnya? Coba kita lihat di sini. Surat Ali Imran ayat 159 ini. 159-nya. Sini Allah berfirman, Fabima rahmatin minallah. Disebabkan karena rahmat. Ini tadi rahmat Allah ini, rahmat Allah. Ya. Air diumpamakan dan ditakwilkan sebagai rahmat Allah. Air merupakan perwujudan besar dari rahmat Allah. Ya. Ternyata di sini dikatakan, Fabima rahmatin minallah. Disebabkan karena rahmat dari Allah tadi yang kita terima diantaranya melalui air, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada manusia. Jadi rahmat ini melahirkan sifat lemah lembut, ya. Kasih sayang kepada manusia. Apa itu lintalahum? Nah, di sini katakan, di sini ada lawannya. Walaupun seandainya engkau fazan bersikap keras, ghalidal qalbi, berhati kasar atau kasar hatinya, lan fadu, niscaya mereka lari min haulika, dari sekitar kamu. Niscaya mereka manusia lari dari sekitar kamu. Lan fadu min haulik. Ya. Maka kita cerita tadi sore, ini yang terjadi di Iran. Jadi Iran itu sebetulnya dari dulu bisa menyerang Israel kalau dia mau, tetapi tidak boleh. Kenapa? Karena tindakannya Iran itu adalah harus tindakan rahmat Allah. Ya, harus berdasarkan rahmat Allah. Itu berdasarkan kasih sayang. Ya. Justru dengan Iran menyerang Israel, dia ingin menyayangi mereka dengan cara mengembalikan hak-hak orang Palestina kepadanya, atau jangan suka mengganggu negara orang lain, karena kalau kamu lakukan itu nanti rusak. Nah, itu kasih sayang. Makanya ketika nanti dibalas juga, ya sesuai dengan derajat kesalahannya. Ingat, promis 1, promis 2 dulu, itu seperti itu. Ya. Tidak boleh melampaui batas. Jadi fabima rahmatin minallah lintalahu,
walau kunta fazzan ghalidhal qalb, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, lan fadu, niscaya mereka semuanya lari menjauh min haulika, dari sekeliling kamu, dari sering kamu. Fa'fu anhum, maka oleh sebab itulah supaya jangan bersikap ini, sikap kasar, supaya jangan orang menjauh, maka fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, istighfarkanlah mereka. Jadi mintalah kepada Allah ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah mereka dalam hal urusan apapun yang diselesaikan. Lihatlah Iran berkali-kali ditipu sama Barat, tapi ketika mereka ingin berundi tetap Iran melayaninya. Walaupun sesuai dengan derajat kepentingannya. Seperti kemarin misalnya Amerika begitu Donald Trump naik, langsung diantara bahasanya adalah Iran harus merundingkan kembali nuklirnya. Padahal orang tahu bahwa yang merobek-robek perjanjian nuklir JCPOA dulu pada tahun 2019 atau 2018 itu adalah Donald Trump sendiri waktu jabatan masa presidennya yang pertama. Dialah yang meminta supaya keluar daripada JCPOA. Akhirnya singkat cerita JCPOA kemudian menjadi tidak bermakna lagi. Ya. Sekarang Donald Trump muncul lagi, menang lagi kemarin di Amerika tahun 2024. Jabatan pertamanya mulai Januari dulu kan, Januari tanya di Amerika 2025. Nah sejak itu apa dilakukannya? Selain mengenakan tarif ke berbagai negara, juga sekaligus memaksa Iran untuk bermusyawarah. Ya. Negosiasi musyawarah. Seperti itu. Nah, Iran sebetulnya tidak mau, tetapi yang namanya ada ajakan musyawarah itu kebaikan, ya oke silakan. Nah, tapi Iran tetap pada prinsipnya bahwa kalau negosiasi dimaksudkan untuk membongkar atau menghilangkan program nuklir kami, ya tidak mungkin seperti itu. Maka Iran pun menerima musyawarah mereka, tetapi karena track record daripada Amerika dan sekutunya ini sangat buruk tentang perjanjian, maka Iran hanya menerimanya untuk dialog tidak langsung. Ya, jadi hanya dialog tidak langsung. Jadi hanya diskusi tidak langsung saja. Langsung. Jadi wasyairun fil amr, bermusyawarah dengan mereka. Nah ini yang dilakukan Iran. Apakah kemudian musyawarah itu bisa membuat Rusia tetap baik? Menjadi baik? Tidak. Sebagai orang negara yang jahat, tetap aja jahat. Nah terbukti dalam keadaan proses negosiasi masih tetap berlangsung, belum ada keputusan final, tiba-tiba Israel pada hari Jumat lalu tanggal 13 Juni menyerang Iran tanpa ampun. Ya. Petinggi-petingginya, panglima angkatan bersenjatanya, panglima TNI-nya kalau di Indonesia, itu adalah dibunuh. Ya. Beberapa petinggi lain seperti Bagheri juga dibunuh. Ilmuwan-ilmuwan nuklir dibunuh. Nah, itu kan sudah keterlaluan namanya. Ya, membunuh saja warga negara orang itu bisa melahirkan protes besar-besaran. Apalagi membunuh panglima tentaranya, komandan tentaranya. Pemegang tongkat komando ketentaraan di negara itu. Ya. Tetapi ingat, tetap bermusyawarah. Tapi setelah Iran bermusyawarah, dasar Israel memang itu kasar, ya tetap saja menunjukkan kekasarannya dengan tiba-tiba menyerang Iran tanpa ampun. Ya, Iran dengan demikian mempunyai alasan untuk menyerang Israel yang selama ini tidak ada alasan untuk menyerangnya. Ya. Fa'idha azamta, apabila kamu telah mencapai kesepakatan, fatawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Serahkanlah semuanya kepada Allah. Inna Allah, sebenarnya Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Jadi orang bertawakal itu dicintai Allah nih. Inna, sesungguhnya Allah itu yuhibbul mutawakkilin. Sangat cinta, sangat menyenangi, menyukai orang yang bertawakal. Nah, tapi intinya di Mas Cancer bahagia ini adalah pentingnya namanya musyawarah sebagai kelanjutan daripada sikap lemah lembut di sini. Nah, dengan demikian, ketika Imam Khayyim mengatakan di sini, kita harus mendapatkan rahmat itu agar kita seperti tadi surat yang kita baca itu. Ya. Ya, surat ini maksudnya tadi, ya, surat Al-Imran 159.
Bahkan para ahli makrifat mengibaratkan, jadi bahkan para ahli makrifat mengibaratkan air dengan rahmat Allah yang luas. Jadi bahkan para ahli makrifat mengibaratkan air dengan rahmat Allah yang luas. Air dengan rahmat Allah. Jadi kalau kita memberikan rahmat kepada manusia, memberikan kehidupan kepada manusia. Atau kalau kita menyerap rahmat dari Allah, berarti kita menyerap air kehidupan dari Allah SWT, lahir ataupun batin. Jadi bahkan para ahli ma'rifat mengibaratkan air dengan rahmat Allah yang luas, yang turun dari langit yang tinggi di tingkat asma. Ya, jadi yang paling tinggi di tingkat asma. Ya, ingat, asma itu adalah langit yang paling rendah. Kan itu pertama zat, kemudian sifat, kemudian asma. Asma itu af'al, perbuatan. Perbuatan, setiap perbuatan melahirkan satu nama. Maka itu dengan asmaul husna ataukah af'al apa? Perbuatan yang indah ya, af'al ya, al husna, perbuatan-perbuatan yang indah yang sempurna. Jadi yang turun dari langit yang tinggi di tingkat asma. Jadi tinggi. Makanya nanti orang yang menganggap rahmat Allah itu sebagai kebutuhan utama, nanti nama lainnya disebut dengan al-abror, lalu kemudian dia tempatnya tinggi, ya, tempat yang tinggi. Nah, kita lihat di sini saja, ya. Kita lihat di sini dulu. Ya, fi iliyin. Ya. Nah, ini dia. Surat Al-Mutaffifin, surat 83 18 ya. Ayat 18. Nah, kita lihat di sini. Allah mengatakan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Semuanya kitabnya al-abrar itu benar-benar terletak di illiyin. Ya. Illiyin. Ini kata illiyin sebetulnya menarik nih mas kalian. Ya. Karena kata illiyin ini, ya, kalau kita hilangkan, ya, kita hilangkan harakatnya, ya bisa berbaca aliyun atau aliyin, kamu gitu. Bisa berbaca ini, ya. Kenapa? Karena Imam Ali itu adalah simbol daripada al-abrar dan dia adalah paling tinggi. Nah, namanya juga ala-ala. Ingat, Ali itu diberi nama oleh Rasulullah. Ali itu pemberian daripada ayahnya Abu Thalib adalah Haidar. Jadi nama Haidar itu pemberian ayahnya. Ketika mendengarkan nama Haidar dia berikan kepada anaknya, dalam hal ini sepupu Nabi, kemudian Nabi pun berkata, Muhammad pun berkata kepada pamannya, kepada aminya, ya. Dia katakan apa? Dia katakan, bolehkah saya berikan nama selain daripada Haidar? Haidar tetap dipakai. Dia katakan, bolehkah kasih nama lagi selain daripada Haidar? Kata pamannya, boleh. Kemudian Nabi katakan, saya beri nama Ali. Ya, Ali, kalau bahasa Arab itu kan Ali. Kalau kita kan Ali. Ya, kalau bahasa Arab itu Ali, Aliyun. Gitu. Ali itu dari kata tinggi. Ya. Nah, di sini katakan juga, kalla inna kitab al-abrar lafi illiyin. Ya. Makanya di sini juga bingung juga, kalau illiyin kan apa ini artinya? Dikatakan tidak ada, tulis saja di sini illiyin. Baru dituliskan nama kitab yang mencatat segala perbuatan orang-orang berbakti. Kasih nama kitab di sini. Nah, ini itu terjemahan namanya kan. Artinya kalau kita lihat ini kata alien dari kata ala. Ala itu kan tinggi ya. Jadi Allah itu sama dengan Ali juga. Jadi dari sini. Ya. Dari kata ala ya. Jadi Allah itu adalah tinggi, ya, tinggi. Tinggi. Ya, ini Allah. Nah, kalau kita hilangkan harakatnya ya, makanya kan Nabi itu kan Imam Ali itu kan tinggi karena dia Ali. Ya. Jadi dikatakan Ali di sini. Ya. Ali. Jadi lahirlah kata Aliyun. Ya. Aliyun. Adakah kata Ali dalam Al-Quran supaya bisa kita dekatkan dengan kata-kata ini? Jawabannya ada. Coba kita lihat. Ya. Kita lihat misalnya dalam surat Al-Baqarah ya.
surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya Ayatul Kursi 255 ini. 255. Dia. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu al-hayyu. Ini bicaranya sini al-hayyu kan? Tadi bicara tentang kehidupan air. Illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terdampak, tidak terkena sifat ngantuk. Karena sifat ngantuk itu benda makhluk. Juga tidur. Karena tidur itu sifat makhluk. Hewan, manusia itu tidur. Ya. Kalau Tuhan tidur kan repot. Bagaimana kalau alam semesta butuh dia sementara dianya tidur? Nah, ya, tidak mungkin tidur. Jadi sifat-sifat mengantuk, tidur ini adalah sifat-sifat hewani. Lahu ma'afis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kalau bukan dia yang dia beri izin, kalau bukan Allah yang memberikan izin kepadanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui apa yang ada di sana di depan, wa ma khalfahum. Arti apa yang sudah terjadi dan belum terjadi Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Jadi tidak ada yang bisa menjangkau seluruh ilmunya Tuhan. Saking luasnya. La yuhituna bi syai'in min ilmihi. Illa kecuali masya, kalau dia menghendaki. Jadi kalau Allah menghendaki nabinya bisa, tapi kalau secara normal nggak mungkin. Ilmunya Allah sangat luas. Wasi'a kursiyuhu, ya, kekuasaannya, kehadirannya luas, seluas langit dan bumi. Kenapa tadi? Setiap ada kata maujud itu adalah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, pasti di dalamnya ada kata wujud. Ingat tadi, pada setiap kata maujud, di dalamnya ada kata wujud. Pembahasan kita tadi soal ini. Wala ya'uduhu hifdzuma, dan Tuhan tidak pernah merasa letih, lelah, penat, hifdzuma, dalam memelihara keduanya. Apa artinya memelihara? Menyertai, membersamai keduanya. Apa sebabnya? Wa huwal ali, ini tulisannya ali. Wa huwal ali al-azim. Jadi Allah itu adalah al-ali. Nama ini kemudian kemudian Nabi gunakan untuk sepupunya atau anak pamannya bernama Ali bin Abi Thalib. Ini dari sini ya. Al-Ali sama tulisannya nih. Ya. Kita kasih alif lam aja di sini, maka dia menjadi sama. Kalau kita kasih alif lam di sini, ya jadi gini. Jadi dia Al-Ali, ya. Di Aliun. Nah, dengan demikian Ali bisa menjadi Ili. Nah, kalau bentuk jamak Iliun. Kalau Ali adalah Ali dan orang yang mengikutinya namanya Aliyun atau Iliyun. Nah, gitu. Pengikutnya Ali. Kalau berdasarkan ini tadi, ya, maka kita kembali tadi kepada surat 83 tadi, ya. Al-Mutaffifin. Ayatnya tadi berapa ini lupa ya. Kita lihat saya di sini. Ini. Katakan di sini, kalla inna kitabal abrar, sekali-sekali tidak, sungguhnya kitabnya al-abrar itu lafi aliyin, benar-benar berada di iliyin atau kealiyin. Ya. Wa ma adraka ma iliyun, tahukah kamu apa itu iliyun? Ingat kalau ainnya kita fathah jadi wa ma adraka ma aliyun, gitu. Tahukah kamu siapa itu pengikut Ali, kira-kira gitu lah. Adraka, apa itu aliyun? Ya. Kitabun marqum, kitab yang tertulis. Nah, bukankah Ali dan orang-orang suci adalah merupakan pasangan daripada kitab? Ya. Kitabun marqum, marqum itu merangkum semuanya. Kitabun marqum, ya, ini berisi catatan. Sebut amal, ini pandangan ya. Ini kan amal dalam kurung. Di sini tidak kata amal. Namanya iliyun itu adalah kitab yang merangkum. Kitabun marqum, kitab yang merangkum. Ya, saya artikan merangkum. Kitabnya merangkum. Merangkum apa? Nah, semuanya. Jadi mengetahui segala-galanya. Nah, rupanya ini yang di tempat lain disebut dengan
imamun mubin, fi imamin mubin. Ini Kitabu Marqum ini disebut dengan imamun mubin. Nah, kita bisa lihat di dalam surat apa namanya? Kita bisa lihat di dalam surat Yasin ya, surat Yasin ya. Tadi ini surat Yasin. Surat Yasin di sini surat 36. Ya. Surat 36. Ayatnya 12. Jadi ingat ayatnya 12 persis. Ya, 12 ini juga misteri nih. Suratnya 36 habis dibagi 12, bagi 12 dapat 3 ya. Jadi sini Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta. Ingat tadi kita bicara air tadi yang menghidupkan tadi rahmat ya. Inna sungguhnya kamilah yang menghidupkan al mauta yang mati, artinya hati yang mati bisa seperti itu. Wa naktubu dan kami mencatat maqaddamu apa yang mereka kerjakan, wa atharahum dan jejak-jejak mereka. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu asainahu, kami kata-kata kulla syai'in di sini adalah tidak ada satu hal yang luput, berarti bukan amal sebetulnya. Amal kita kan tidak mencakup segala sesuatu. Ingat, amal perbuatan kita, saya, Bapak, Ibu tidak mencakup segala sesuatu. Yang segala sesuatu semua yang ada di langit dan di bumi, yang terlihat atau tidak terlihat, itu yang sudah kulla syai'. Dikatakan wa kulla syai' segala sesuatu ahsaina, kami kumpulkan. Ya. Kami kumpulkan secara matematis di mana di dalam imamim mubin. Nah, kalau kita lihat yang disebut dengan imamim mubin di sini setara dengan Kitabu Marqum di sini. Ingat kata sini. Kitabu Marqum ya. Yashhaduhul muqarrabuna. Karena ini adalah kitab yang sempurna merangkum segala-galanya, yang bisa mencapai ini adalah al-muqarrabun, orang-orang yang dekatkan. Jelas sekali. Al-muqarrabun, yashhaduhul muqarrabun. Ya, jadi jelas. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ya. Ya. Bahkan para ahli ma'rifat mengibaratkan air dengan rahmat Allah yang luas. Tadi ingat kata-kata ayatul kursi, wasi'at kulla syai', luas-luas segala sesuatu. Yang turun dari langit, yang tinggi di tingkat asma. Ingat, di tingkat asma. Dan sifat ilahi yang dengannya hiduplah bumi, ta'ayun, penjelmaan. Ta'ayun itu adalah menjelma. Ya. Ta'ayun itu bisa dilihat, menjelma bisa sesuatu. Tadinya tidak bisa dilihat, sekarang bisa dilihat. Segala sesuatu. Ya. Dan karena penampakan rahmat ilahi yang luas di dalam air fisik material maksudnya, lebih nyata daripada di segenap mewujud duniawi lain, maka Allah menjadikannya sebagai penyuci kotoran-kotoran fisik material. Karena memang air itu suci, digunakan juga oleh Allah sebagai penyuci kotoran-kotoran fisik material. Ya, seperti itu. Makanya fungsi daripada air itu di luar, sepertinya kita gunakan membasuh kita punya tangan, wajah dan sebagainya, tetapi di sisi lain air itu bisa memperbaiki hati kita, jadi jiwa kita. Di luar seperti jawab wudhu dengan tangan dan muka, tapi di dalam hati kita seperti itu. Makanya kita lihat dalam surat Al-Baqarah di sini. Surat Al-Baqarah itu surat yang kedua. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat tentang tahura, ayatnya 222. 222 ya. Kita dari sini. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Menstruasi ini kan adalah biologis, ya, basyariah namanya. Ya. Seperti mana yang lain, seperti mana dengan hadas-hadas yang lain. Qul huwa adan, katakanlah yang namanya menstruasi itu hanyalah ada, mengganggu. Darah kotor, ada itu darah kotor. Fatazilun nisa, maka jauhilah perempuan fil mahid dalam keadaan menstruasi haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah engkau mencampuri mendekatinya hatta yathurna, sampai dia yathurna suci. Faida tataharna, apabila dia suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, sesuai dengan yang Allah
syariatkan. Innallaha, nah ini dia. Setelah bicara tentang yathurna di sini, bicara tentang menstruasi kan biologis ya. Apa namanya? Tohara di sini maksudnya adalah yang biologis, wudu dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ditutup dengan kata-kata innallaha, semuanya Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tiba-tiba di sini ditutup dengan sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai, diulangi yuhibbu di sini ya. Allah mencintai orang bertobat dan Allah mencintai al-mutatahhirin. Orang selalu mensucikan dirinya, jiwanya. Taubat ini kan jiwa. Karena ini taubat jiwa, pasti sini jiwa juga. Jadi ya tahurna di sini secara fisik atau tataharna secara fisik sekaligus juga akan berdampak pada jiwa. Ya. Nah, seperti dikatakan tadi Imam Khomeini di sini. Ya. Jadi katakan bahwa dan karena penampakan rahmatillah yang luas dalam alam fisik material itu lebih nyata daripada di segenap wujud duniawi lain, maka Allah menjadikannya sebagai penyuci kotoran-kotoran fisik material. Bahkan air rahmat Allah yang turun dan menjelma di setiap tingkatan wujud dan setiap tempat penyaksian masyhad di alam gaib dan nyata syuhud, maka air itu akan menyucikan dosa-dosa hamba Allah sesuai dengan tingkatan wujud dan alamnya. Tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu hari ini adalah tanggal 21 ya. 21 Juni 25 ya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita dehydrated walau 1 to 2%, kita punya muscle performance akan impeded, melemah dan tidak jadi efisien. Kemudian profesor daripada Jepun beriman setelah mengkaji habis-habis tentang air yang merespons secara negatif dan positif. Bila kita berkata negatif atau positif pada air tadi, maka even scientifically zahirnya kita telah nampak tentang keajaiban yang menakjubkan daripada Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya dalam respon air tadi. Maka sisi batin yang turun dari langit tadi adalah wahyu yang menghidupkan kalbu-kalbu yang kekeringan tadi Ustaz. So maknanya ada ketidakterpisahan antara benefit mind, body, soul dalam konteks zahir batin air tadi Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi cuma sekarang kita jelaskan dulu di sini bahwa air itu sifatnya bening. Yang kita bicarakan tadi air adalah kebeningan. Jadi sifatnya air ini ya adalah kebeningan ya. Kebeningan atau bening ya. Kita sebut saja bening ya, biar tidak panjang, bening ya. Bening ya. Bening itu artinya ya tidak ada campurannya, bening. Karena air kan aslinya tidak berwarna. Ingat, air itu aslinya tidak berwarna. Maka ketika airnya asli, bening namanya, tidak ada campurannya. Nah, tetapi apa sifat daripada bening ini? Ya. Sifat dari bening ini ya, dia akan ikut. Bening ini ikut pada yang mencampurinya ataukah pada campurannya, kita pakai saya pada campurannya ya. Yang pertama. Yang kedua, ikut pada wajah ya. ataukah gambar ya. Contohnya begini. Kita yang pertama dulu, poin pertama. Yang namanya sifat bening itu ikut pada campurannya. Contohnya kita masukkan kopi ke dalam air, dia nanti berasa kopi. Itu si air karena bening kan. Nah, coba misalnya kalau kita ambil oli, atau oil apa namanya yang dipakai mobil, kereta.
yang hitam itu dikasih kopi dalamnya, nggak berasa kopinya karena dia tidak bening. Tapi kalau air bening kita masukkan kopi, berasa kopinya, gitu. Masukkan teh, berasa tehnya, gitu. Kasih apa namanya jahe, berasa jahenya, gitu. Nah, jadi itu namanya ikut pada campurannya. Jadi kalau campurannya gula terasa manisnya, kopi terasa pahitnya, dan seterusnya. Dia ikut pada campurannya. Satu, yang kedua, ikut pada wajah. Contohnya, karena namanya bening, bisa kita bercermin di sana. Siapa yang muncul dalam kebeningan? Ya tergantung kita. Kalau kita yang bercermin laki-laki, yang muncul wajah laki-laki. Kalau yang bercermin perempuan, yang muncul wajah perempuan. Gitu. Kalau yang di depannya itu pohon, yang muncul wajah pohon. Di depannya situ lewat hewan, yang muncul wajah hewan. Nah, inilah yang ditemukan oleh peneliti air yang disebutkan Pandu tadi dari Jepang itu. Jadi air itu karena dia bening, kalau kita di depannya menggunakan kata-kata buruk, dia juga akan memberikan sifat buruk. Seperti tadi, kalau air kita masukkan dalamnya najis, dia menjadi najis. Ya. Jadi kalau kita berikan sifat buruk, dia menjadi buruk. Tapi kalau kita berikan yang bagus, misalnya tadi kita berikan kepadanya gula, dia akan manis. Kita kasih kepadanya misalnya racun, dia akan menjadi pahit. Nah, begitu. Kalau kita muncul di depannya situ adalah orang yang berwajah tinggi besar, dia muncul berwajah tinggi besar. Nah, begitulah. Jadi namanya bening. Jadi memberikan respon sesuai dengan. Jadi sebetulnya penelitian itu hanya menjelaskan tentang sifat bening daripada air. Maka kalau di depan air kita menggunakan kata-kata kotor, dia juga akan kristal-kristalnya akan menjadi kacau. Dan kalau kita memberikan kata-kata yang bagus, yang indah, kristal-kristalnya tersusun dengan baik. Kenapa? Karena asalnya bening. Seperti itu. Asalnya bening. Maka ketika dimasukkan kopi, kristal-kristalnya berubah menjadi kristal-kristal kopi, sehingga kita rasa kopinya, dimasukkan ke dalamnya teh, maka yang terasa adalah kristal-kristal tehnya, kita masukkan kepadanya teh tarik, maka dia menjadi rasa teh tarik. Ya, jadi kristal-kristalnya menjadi kristal-kristal teh tarik, ya, bukan teh biasa. Nah, jadi begitulah sifatnya sehingga kemudian air itu tergantung siapa yang menggunakannya dan apa yang dilakukan dengan air itu. Nah, begitulah jemaah sekalian berbahagia, begitu halusnya air, dia bisa menyesuaikan diri dengan dimanapun dia berada. Nah, sama dengan kita manusia ini, jemaah sekalian, kalau kita tadi dikatakan orang beriman itu laksana air, dia bisa menyesuaikan diri dengan dimanapun juga, sehingga orang beriman itu bisa hidup. Ya, dia bisa hidup dimanapun juga, karena dia tidak pernah merusak keadaan. Itu si air. Dia misalnya datang kepada kopi, didatangi kopi, dia ikut seperti kopi. Tapi ingat, asli airnya tetap ada di dalam. Kita sudah jelaskan tadi kata Imam Kum ini. Asli airnya bukan kalau Imam Kum ini. Tadi sore kalau tidak salah kita bicarakan waktu filsafat tentang wujud. Wujudnya tetap ada. Nah, contohnya air tetap ada. Mana buktinya? Begitu kopi tadi kita panasi, maka dia menguap. Yang menguap itu apa? Kopinya bukan airnya. Cobalah ambil air dicampur dengan kopi, diaduk menjadi kopi, baru kemudian kita panaskan ya di kompor dengan panci. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah lama kelamaan airnya semakin berkurang karena menguap. Kalau kita tutup dengan tutup panci, maka kopi yang tadinya hitam itu tiba-tiba sampai di panci kelihatan embunnya itu bening lagi, kristal lagi. Jadi aslinya tetap ada. Jadi artinya walaupun dia bercampur ikut di mana-mana tetap ada aslinya. Jadi orang beriman itu bisa tinggal di Cina, bisa tinggal di Amerika, bisa di mana-mana, tetapi sifat muslimnya tidak bisa hilang. Dia tetap ada. Dia bisa bergaul, dia bisa bercampur dengan apapun juga, tetapi sifat aslinya tetap ada. Seperti pembahasan kita tadi sore. Nah, harusnya ini juga yang dimiliki oleh orang beriman, sehingga kita orang beriman tidak perlu terjadi ketegangan di mana saya kita berada. Ya, kita selalu bisa bersama dengan siapapun juga. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah sifatnya harusnya melembutkan. Harusnya tadi lintalahum, bersikap lemah lembut. Dan nanti air itu sebetulnya adalah memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada siapapun juga, melalui apapun juga, melalui kopi, melalui teh, dan sebagainya. Ada lagi? Ada Ustaz di chatroom. Baik, kita ke chatroom dulu ya.
dari Pak Burhan. Apakah setiap sesuatu di bumi ini berasal dari air? Ya. Jika begitu, apakah besi juga ada unsur air? Jawabannya tidak. Yang berasal dari air unsur kehidupan tadi. Jadi kata-kata yang dari Al-Quran, kami menjadikan semua kehidupan itu dari air. Nah, di alam semesta ini banyak yang tidak ada kehidupannya. Ya, di batu tidak ada kehidupannya, kemudian di bulan, di Mars, di planet lain tidak ada. Jadi hanya pada yang ada kehidupan. Karena tadi sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, segala sesuatu yang hidup dihidupkan dari air. Jadi ingat, hanya yang hidup saja, maka air itu adalah unsur paling penting dalam kehidupan. Ingat, dalam kehidupan yang hidup, bukan pada alam semesta secara keseluruhan. Di matahari tidak ada air, ya. Di bulan tidak ada air, gitu. Jadi tidak semuanya. Jadi dengan demikian, begitu di bumi ini tidak semua ada airnya. Ya, seperti tadi besi misalnya nggak ada airnya. Bahkan batu yang tidak pernah terkena air ya tidak ada airnya. Aslinya batu tidak ada airnya. Kalau ada batu di dalamnya ada airnya, pasti habis kehujanan. Kalau aslinya tidak ada airnya. Seperti itu Pak Burhan. Baiklah, terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. sama-sama. Terima Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bayu. kasih semua.